지금? 지금 뭐 하시는 거예요, 과장님? 같은 편끼리? 그대로 그냥 몇 Pada tahun 1994, di desa Samdalri di Kepulauan Jeju, hiduplah anak bernama Cho Yong-pil dan Cho Samdal. Mereka berdua berteman akrab dan sama-sama berumur 9 tahun. Meskipun akrab, mereka berdua mempunyai impian yang berbeda. Samdal ingin keluar dari Samdalri dan mengejar cita-citanya di Seoul. Sementara Yong-pil ingin tetap berada di Samdalri karena mencintai kampung halamannya. Dan benar, Samdal mengejar cita-citanya di Seoul dan kini saat sudah dewasa, ia tengah menyiramkan kimchi basi ke kepala kekasihnya karena tadi malam kekasihnya itu ketahuan berselingkuh. Dan lucunya, cara ini ia ketahui dari seorang anak kecil bernama Hayul. Hayul adalah keponakan Samdal, anak dari adik bungsunya yang kini tinggal bersamanya. Menurut saudaranya, lagi-lagi hubungan Samdal dengan kekasihnya harus putus dan Samdal tidak pernah awet jika berhubungan kecuali dengan salah seorang pemuda dari kampung halaman mereka. 언제적 얘기를 해? Sementara itu di desa Samdalri, Cho Yong-pil bekerja menjadi petugas BMKG yang sangat antusias. Saking antusiasnya, kepala timnya enggan membawa Yong-pil ikut rapat dengan BMKG pusat karena ia pernah membentak direktur BMKG dan selalu menyampaikan pendapatnya secara frontal. Ia beberapa kali diusir dari ruang rapat. Makanya kali ini kepala timnya, Pak Han, enggan membawa Yong-pil ikut rapat lagi. Apalagi ini di depan direktur BMKG pusat. Sementara Yong-pil tetap memaksa untuk masuk ke dalam karena ia yakin tidak ada orang yang lebih memahami cuaca di Jeju selain dirinya sendiri. Karena sering membuat keributan, Yong-pil lalu ingin dipindah tugaskan ke Seoul dan bekerja di sana saja. Namun Yong-pil berusaha untuk menolaknya karena ia ingin tetap berada di desa Samdalri. 얘네들이 심지어 제주 맛집도 블로그에서 그러니까 본청사도 우울하잖아. 자꾸 본청. Di Seoul, Samdal merubah namanya menjadi Cho Yun-hee. Ia adalah seorang fotografer terkenal dengan Instagram centang biru dan selalu dipilih oleh para artis. Ia sering diberitakan di mana-mana karena memang ia sangat ahli dalam memotret. Hasil fotonya tidak pernah gagal dan selalu sempurna. 컷이 없다? 오케이 거 고르다 머리 지나시겠어. Salah satu asistennya, Bang Eun-ju, terlihat cemburu dengan Eun-hee. Ia juga ingin menjadi seperti Eun-hee, bahkan gaya berbusana Eun-hee pun ia ikuti. Bang Eun-ju lalu mengemukakan idenya untuk pemotretan kali ini jika model harus menggunakan shawl. Tapi Eun-hee menolak karena itu tidak sesuai konsep meskipun model akan cantik memakai shawl tersebut. Dan rupanya Eun-ju tidak memperdulikan kata-katanya Eun-hee dan tetap memakaikan shawl pada model di permotretan kali ini. Eun-hee langsung naik pitam. Ia sudah bilang ini tidak sesuai dengan konsep, tapi Eun-ju malah tetap memakaikan shawl tersebut. Padahal Eun-ju sudah 4 tahun menjadi asistennya dan masih tidak mengerti apa itu konsep. Eun-hee bingung apa yang ada di dalam pikiran Eun-ju. Apalagi sekarang Eun-ju merasa sakit hati setelah ditegur oleh Eun-hee. 제가 무슨 힘이 있나요? 배우는 입장인데. Sementara itu Yong-pil, ia tetap tidak bisa pergi ke Seoul karena Jeju adalah tempatnya. Menurut kawannya, Wang Kyung-tae, hal tersebut bukan karena Yong-pil merasa Jeju adalah tempatnya, tapi ia tidak mau ke Seoul karena Samdal ada di sana. Dan itu semua karena dulu Yong-pil dan Samdal memiliki hubungan khusus dan kemudian berakhir. Makanya sekarang ada kecanggungan di antara mereka berdua. Lalu di desa Samdalri, ibunya Samdal, Ko Mi-ja, adalah anggota Hayeon di Samdalri. Ia sangat dekat dengan Yong-pil. Yong-pil sudah menganggap ibu mantan kekasihnya itu sebagai ibunya sendiri. 죽겠는데 뭐래 냄새 자꾸. 시끄럽. 누가 보면야 회장님 아들 Eun-hee dan teman-temannya pun merayakan kesuksesan Eun-hee yang sebentar lagi akan membuka studio pameran. Di sana, mereka juga bertanya-tanya apa benar kekasih Eun-hee selingkuh. Dan Eun-hee berkata jika ia sudah menyiram kimchi basi ke kepala pria remeh tersebut. Meskipun ia tidak tahu siapa selingkuhan mantannya, tapi ia yakin wanita itu sama remehnya dengan mantannya itu. Rupanya Eun-ju yang berada di sana pun tersinggung. Ia pun pergi dari sana dan sebelum pergi ia mengirimkan foto saat ia berdua dengan mantannya Eun-hee. Dan kemudian Eun-hee sadar jika selingkuhan mantannya itu adalah asistennya sendiri.
Ia juga sadar saat melihat jepitan rambut yang Enju pakai. Eunhee kemudian bertanya apa maksud Enju. Dengan pedenya, Enju berkata jika ia berhasil menggoda kekasihnya Eunhee. Eunhee lalu tertawa karena mungkin Enju pikir setelah berselingkuh, Eunhee akan jatuh begitu saja. Tapi Enju salah. Terserah saja jika Enju dan mantannya itu saling jatuh cinta, dan jangan salahkan dirinya jika Enju memang tidak bisa percaya diri. Enju dengan yakin berkata jika ia bisa menggoda kekasih Eunhee, maka ia juga bisa memotret seperti Eunhee. Ia hanya tidak pernah diberi kesempatan karena Eunhee tidak pernah memberikannya. Eunhee lalu balik bertanya, apa sekarang Enju benar-benar sudah siap? 님이 판단해요. 그럼 네 판단은 뭐 다르니? Tapi di sana Enju malah terdiam seolah tidak yakin dengan perkataannya sendiri. Eunhee pun menyilakan Enju untuk membuka studio sendiri. Ia tidak peduli dengan mantan yang berselingkuh, terlebih Enju adalah asistennya. Ia hanya tidak suka Enju mempengaruhi pameran miliknya. 그리고 내 밑에 있을지 다시 얘기해. 니들이 똥이라고 나한테. Putusnya hubungan Samdal diketahui oleh ibunya karena ternyata cucunya selalu laporan dengan ibu Samdal. Ibunya kecewa karena putrinya tidak pernah mendapatkan pria yang pantas. Lalu ia melihat Yongpil. Di sisi lain, Eunhee rupanya mabuk berat karena sebenarnya ia juga sakit hati atas perlakuan dari asistennya dan juga mantan kekasihnya. Ia juga manusia biasa yang akan menangis jika disakiti. Namun bukan berarti jika ia diam saja maka semua akan baik-baik saja. Dan keesokan harinya, tiba-tiba sebuah berita menggemparkan dunianya. Bang Enju melaporkan Eunhee dengan tuduhan pembulian. Selama bekerja dengan Eunhee, Enju menuduhnya telah ditindas habis-habisan. Akibatnya, banyak reporter yang mendatangi studio milik Eunhee dan sponsor banyak mengundurkan diri. Dalam sekejap, kerja keras Eunhee pun hancur berantakan tanpa mendengarkan bantahan dari pihaknya Eunhee. 방금 광고사에서도 계약해 제가 아니라고 아무리 얘기를 해도 Tidak hanya itu, pagelaran pameran foto pun akhirnya dibatalkan. Semua model dan artis tidak mau wajahnya dipakai oleh Eunhee. Mereka semua memutuskan untuk meninggalkan Eunhee seorang diri. Dalam sekejap, kegelapan menghampiri Eunhee. Dari fitnah yang telah dibuat oleh Enju, karir Eunhee sebagai fotografer profesional pun lenyap dan hancur begitu saja. Hati Eunhee begitu terluka. Bagaimana bisa hal ini terjadi kepada dirinya? Sementara itu di desa Samdalri, ibu-ibu Hanyo sangat memuji anak-anak dari Ibu Ko dan juga Pak Jo karena mereka memiliki putri-putri yang pintar dan bekerja di Seoul. Hidup Ibu Ko dan juga Pak Jo pasti sangat diberkati. Namun di balik itu semua, mereka berdua kesal melihat putri-putri mereka. Apanya yang diberkati jika putri pertama mereka bercerai, putri kedua mereka malah jadi perawan tua, dan putri mereka yang ketiga malah jadi janda. Untungnya putri-putri mereka ini adalah putri yang baik hati. Meskipun begitu, ibu mereka berharap mereka bertiga tidak pulang lagi ke desa Samdalri karena selain jarang menanyakan kabar orang tuanya, ibunya juga malas memasakkan makanan untuk putri-putrinya. Tapi nyatanya, tiba-tiba Ibu Ko dan Pak Jo malah melihat ketiga putri mereka pulang bersamaan.